Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kedatangan lagi RevoFit ya. RevoFit dengan keluhan motornya mogok. Akinya saya cek tekor ya. Nggak ada voltase di aki. Yang pertama. Oke. Kemudian ini ditinggal saja tanpa menyatakan sesuatu. Pokoknya sampai benakno yang penting enak. Ternyata ini saya cek Mas ya. Saya buka jok ya, kan akinya di dalam jok. Sudah ada busi 2 ya. Yang pertama ada busi 2, kemudian ada bekas koil. Nah, saya curiga di sini. Langsung saya ya. Karena kalau kita cek koil secara detail, ini koil bukan tipe injeksi. Ya. Kok ada koil di dalam jok ini berarti koilnya pernah diganti gitu ya. Entah kabelnya kemana saya nggak tahu. Yang penting intinya di dalam jok ada koil yang tipe motor karbu ya ini ya. Tipe motor karbu. Ataupun tipe motor injeksi tapi yang biasaan atau CKD ya. Yang harganya murah. Oke. Jadi untuk motor injeksi saya sarankan untuk kawan-kawan kalau memilih part untuk pergantian, kalau bisa pastikan yang original agar tidak membunuh si ECU ya. Tidak membuat error si motor. ECU motor ini contohnya seperti ini. Kalau ECU zaman belikan biasa nggak apa-apa, yang penting motornya bisa dipakai. Kalau jenis motor yang Vario 125 starter ACG itu jangan sampai beli ECU yang biasaan. Karena sistem pengisian ya itu melewati dari ECU, regulator pengisiannya. Beda dengan ini ya. Kalau ini saya kasih biasa nggak apa-apa. Dan di sini saya sudah curiga karena adanya koil di dalam jok ya. Dengan koil kalau saya lihat dengan sesama ini adalah koil biasaan. Mungkin ini sinyal masa koil pasti akan hilang karena dihantam koil yang biasaan. Kalau nggak percaya sampean ikuti channel saya ya. Mungkin orangnya pingin cepat selesai atau ditangani sendiri soalnya ini sudah diprotoli bodinya ya. Sudah dilepasin bodinya, akhirnya dikerjakan sendiri. Entah siapa yang ngerjakan saya nggak tahu, yang penting dibawa ke sini keadaan mogok dan disuruh garap cepet-cepet karena motornya mau dipakai kerja. Oke, yang pertama kita cek kapasitas aki ya. Pastikan kapasitas aki dulu itu normal minim 12 volt ya. Jika nggak ada ya berarti akinya ntar akan kita jumper dulu ya. Oke, kita cek akinya cuma ada 5 volt ya. Cuma ada 5 volt, berarti akan kita jumper akinya dulu. Karena kalau pengecekan di sistem motor injeksi, jika kita pingin cepat dan akurat, pastikan akinya normal dulu ben awake dhewe nggak ketipu dalam menangani ya. Oke, akinya pastikan normal dulu karena di sini akinya ada 5 volt, maka akan saya jumper dengan jumperan kepunyaan saya. Oke, ben kerjanya cepat mas ya. Jadi menganalisa bukan kita harus mengganti gitu kayak ini koil itu, ini koil 5 kok. Nah kayak gini, jadi nggak mau menganalisa langsung diganti koil. Ternyata koilnya yang dipasang ini koil berbahaya ya, koil sesat itu. Ya mungkin orangnya bilangnya gini, wah podo karo motor karburator ngono. Diberikan koil sak tepake ya. Ya jangan harap motor Anda bisa nyaman dan normal kalau kayak gini pekerjaannya ya. Oke. Kemudian akan kita pasang scanner karena saya tidak lagi memakai scanner canggih kalau kayak gini ya. Scanner manual dengan akurat yang saya pakai. Bentar. Tempatnya sempit apa bos ini bos? Tempatnya sungguh sempit ini ya. Oke, scanner sudah nyala. Yang pertama adalah kita kontak on. Nah, indikator mil nyala beberapa detik berarti sudah normal ya. ECU nya sudah aktif. Coba kalau sampai menemui seperti ini kawan-kawan, saya tidak menggurui atau saya tidak
jadi orang yang sok apa ya, sok guru loh, membimbing enggak saya. Saya hanya sharing dengan keluhan yang dan pengalaman yang saya punya sekarang ini ya, agar video ini jika dicari kawan-kawan yang membutuhkan sama persis kasusnya itu apa? Yes, alhamdulillah lek sampean nemoni kasus motor yang kita kerjakan itu sama cara pengecekannya gimana itu sama, berarti alhamdulillah. Jika ada yang ngomong, wah Mas kalau ngomong jangan pakai pemula, ada yang gitu komen, Mas kalau ngomong jangan pakai ke pemula lah. Saya gini Mas ya, saya bikin video ini hanya khusus untuk teman-teman yang mau belajar ya, itu enggak lebih. Saya tidak membimbing dan tidak menjadi guru ya, tapi saya hanya berbagi pengalaman secuil apapun pengalaman kita. Kalau ada teman yang membutuhkan pasti itu sangat berharga, gitu saja ya. Oke, yang pertama kontak on. Oke ya. Pertama kontak on, full pump ya Pak, indikator nyala beberapa detik mati, kemudian full pump juga nyala ya, dengung ya bentar. Oke, berarti full pump normal, indikator mil normal. Kemudian akan kita cek yang bagian sinyal ya Pak, yang bagian pengapian ke busi ya. Kalau sudah ECU normal berarti kita lanjut ke pengapian dulu. Jika kita kontak on, kita tombol starter kan? Loh sip. Bentar ya. Kita tombol starter kan? Loh ya. Motornya kan nggak mau hidup. Oke. Berarti langkah pertama adalah untuk ngecek pengapian dulu. Oke, kita cek pengapian dulu apakah keluar apa enggak. Samain lihat ya ini ya. Pengapian kan tidak keluar. Oke. Mbok samain tak cekel sih. Loh ya. Oke. Saya pegang, pengapian tidak keluar, oke? Oke, ternyata pengapian hilang. Berarti langkah berikutnya kita akan cek yang namanya sinyal massa di koil. Warnanya itu kabelnya kalau nggak salah biasanya pink Mas ya. Warna kabelnya pink ya. Warna kabelnya pink strip biru ya. Pink strip biru. Untuk ngecek saya tidak memakai scanner canggih karena scanner canggih tidak bisa buat ngecek sinyal-sinyal ya. Tidak bisa ngecek sinyal-sinyal. Oke. Kita taruh di mana ini? Kita taruh di sini aja ya, dan kita sama-sama melihat. Kita ambil satu kabel yang ada namanya sinyal, bagian sinyal massa. Kayak gini ya. Ini ada namanya, saya baca ya. Enak scanner ini Mas. Sinyal massa loh. Berarti kita tusukkan di kabel warnanya pink strip biru tadi, bagian sinyal massa koil. Oke. Ini sudah ada tanda-tanda nyala ya. Sudah tanda-tanda nyala. Kemudian kontak kita on kan. Kontak kita on kan. Jika tombol starter kita pencet, magnet berputar. Lampu LED ini harus berkedip, itu tandanya sinyal massa normal. Jika ini tidak berkedip, maka sinyal massa tidak keluar alias loss ini ya. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini berkedip Mas. Ya. Semoga sampean bisa memahami apa yang saya katakan. Oke. Sinyal massa hilang. Karena motor ini sejarahnya mogok, orangnya nggak bilang kalau sudah diganti koil. Saya tahu sendiri ya. Karena apa? Bagian sinyal massa jika ada tidak aktif ya, bagian sinyal massa jika ada yang tidak aktif, otomatis berarti ada kesalahan di penanganan yang pertama ya. Entah itu penanganan dari orangnya, entah itu penanganan dari bengkel lain, kita kan nggak tahu. Yang penting intinya motor dibawa ke sini. Saya tidak menjelek-menjelekan bengkel karena saya juga bengkel ya. Mungkin ini orangnya sendiri yang beli ya, saya nggak tahu. Entah dipasang sendiri
ataupun tidak saya nggak tahu. Yang penting pengecekan saya sudah detail, yaitu ECU-nya bagian sinyal massa itu tidak ada, ya, sudah tidak normal atau tidak keluar, ya. Langkahnya gimana Mas kalau ECU-nya masih bisa dipakai? Nah, cuma sinyal massanya yang tidak keluar, ya. Jadi sampean tambahin apa namanya? Sampean tambahin CDI Shogun juga bisa. Sampean tambahin CDI Shogun tapi merubah, banyak yang dirubah gitu ya. Oke. Untuk tonjolan pulser juga ya, ntar. Apakah merubah apa enggak gitu ya. Jadi di sini saya main standaran aja, saya tidak banyak pikir karena menganalisa itu lebih sulit daripada kita mengganti gitu ya. Jadi intinya motor ini sinyal massanya yang ke coil itu hilang, ya, yang ke coil itu hilang, jadi kesalahan yang punya sendiri. Kebetulan di sini saya ada ECU ya, ECU bekas, tapi bagian sinyal massa yang ke full pump yang hilang ya. Bentar, kita ambilkan dulu. Kalau aslinya ini dengan kode K03N32. Kalau punya saya K58N41 sama punya Revo ya. Punya Revo dengan tipe-tipe sendiri. Oke. Dengan kode K58 kita akan pasang. Kalau punya orangnya dengan kode K03 ya. Oke. Setelah kita pasang punya kita, kemudian kita akan cek yang namanya sinyal massa yang ke coil ya. Kita bedakan buat pembelajaran kawan-kawan ya yang ingin tahu bagaimana ngecek sinyal massa itu. Sinyal massa bisanya kita cek dengan LED ya, LED kayak gini ya. Oke. Kemudian kita tempelkan di kabel pink strip biru yang ada di input coilnya. Oke. Kemudian sampean lihat di scannernya, kita kontak on dulu ya. Kita kontak on dulu. Oke. Saat kontak on, ini tidak nyala ya. Sinyal massa belum keluar. Saat kontak on, untuk ECU yang kita pakai ECU bekas ya. Kemudian tombol starter kita pencet, maka LED di sini akan berkedip. Itu tandanya sinyal massa normal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini loh Mas, cinta maksud. Oke. Oke ya. Nah, ini sinyal massa yang normal ya. Jika kita pakai ECU orangnya lagi, ini tak lepasin dulu. Kode K58 tak lepas. K03 dari bawaan motor ini kita pasang. Oke. Saat kontak on, di sini massa sudah standby, tapi massa lemah ya. Ketika tombol starter kita pencet, oh ya. Ini nggak boleh melotot kayak gini Mas, sinyal massa di coil nggak boleh ya, nggak boleh melotot kayak gini. Ini pengecekan sinyal massa. Ya wes, masih tak balen-balen ini sampean tak lepas lagi ECU orangnya. Ini ECU saya yang error saya pasang bagian sinyal massa full pump yang error punya saya itu ya. Oke, kontak on. Nah kan nggak nyala. Kalau yang tadi nyala. Oke. Oke ya, sudah normal. Kita masukkan, pasti pengapian juga keluar ya. Saya nggak berani pegang kalau pengapian keluar ini besar soalnya ya. Oke, tombol starter kita pencet. Oke. Aduh nyetrum rek, gendeng. Nyetrum bos, sumpah demi Allah bos. Coba. Nah, motor hidup ya. Oke, pengapian keluar ya. Oke. Cara pengecekannya seperti itu, karena di sini kepunyaan saya yang bagian full pumpnya itu tidak aktif saat kontak on. Bentar ya. Kontak on, lu kan nggak nyala full pump, jadi tak pasangi dulu ini. Oke ya. Jadi di sini yang bagian sinyal massa full pump dari ECU bekas saya itu tidak ada. Jadi saya suplai dari
scanner ini saja ya. Nah, ini dari scanner ya. Kemudian kita kontak on ya. Kita kontak on, kita hidupkan full pump. Tombol starter kita pencet. Oh, lagi turun tak anu, Mas. Sik. Turun tak pasang. Oh, coba sini pisan juga nggak ada ini. Oke. Kontak on. Nah, kan motornya sudah hidup. Tuh. Nah, tapi digas nggak mau. Akhirnya error ini. Ya. Oke, yang penting motornya sudah hidup ya. Soalnya ECU-nya ini yang punya saya ini error, ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan Revo FI injeksi, cara pengecekan sinyal massa seperti apa. Ya sing ini Mas. Oke wis ya, salam jos wis. Karena yang nunggu banyak di depan.